Sejarah baru tercipta yang tak pernah Banyak beredar rumor mengenai potensi transfer Mesut Ozil. Baik tengah SC20 dan juga pemain timnas Indonesia itu rumornya semakin menguat. Berdasarkan laporan terbaru, klub asal Belanda tersebut berencana untuk melepas Hilhers pada bursa transfer musim panas 2025. Meskipun kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026. Langkah ini diambil untuk menghindari penurunan nilai transfer menjelang akhir kontrak pemain berusia 23 tahun ini. Agen Hilhers, Yalcin Sarika, mengonfirmasi bahwa terdapat minat dari beberapa klub di Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri menjadi opsi yang menarik bagi Mes, ucap Sarika. Hal ini mengindikasikan bahwa Hilhers memiliki peluang besar untuk melanjutkan karirnya di Liga Top Eropa. Selain itu, Sevilla dari La Liga dan PSV Eindhoven dari Eredivisie dilaporkan sebagai dua klub yang paling tertarik untuk mendapatkan jasa pemain berbakat ini. Keduanya menjadi calon kuat tujuan berikutnya bagi Hilhers, yang juga dikenal dengan kekuatan fisik dan ketangguhan dalam bertahan. Dengan nilai pasang diperkirakan mencapai 9 juta euro atau sekitar 150 miliar, Hilhers berpotensi memecahkan rekor transfer SC20 jika kesepakatan tercapai. Sebelumnya, klub asal Belanda ini menjual Anas Salah Eddine ke Asrama seharga 8,5 juta euro, yang kini menjadi penjualan tertinggi dalam sejarah klub. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi Mesut Ozil. Perkembangan lebih lanjut terkait masa depan pemain yang memiliki kewarganegaraan Indonesia ini akan sangat dinantikan, khususnya oleh para penggemar sepak bola dan timnas Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki, langkah selanjutnya dari Ozil bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam karirnya dan juga sepak bola Indonesia di kompetisi Eropa. Sejarah baru tercipta yang tak pernah disangka. Penantian panjang kini telah terbayar. Latih tak kenal lelah, cuma pantang menyerah. Demi asa di dada, banggakan sang Garuda. Terbanglah tinggi Garudaku, tunjukkan pada dunia. Terpecahkan sudah sosok baru yang bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, Jordi Cruyff. Jordi Cruyff dipilih PSSI menjadi technical advisor untuk membantu kelancaran skuad Garuda di panggung dunia. Banyak yang tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Keseriusan PSSI dalam membawa Garuda Indonesia masuk kompetisi dunia sangat serius, hingga Direktur FC Barcelona pun turut digait untuk gabung timnas Indonesia. Dan nama Jordi Cruyff sangat santer di publik tanah air Indonesia karena kedatangannya sangat mengejutkan. Setelah PSSI mengunggah foto dirinya dan bertuliskan "Selamat bergabung Jordi Cruyff", ungkapkan welcome PSSI pun turut dibalas oleh Jordi Cruyff lewat akun Instagramnya. "Saya sangat bersemangat," tulis Jordi Cruyff. Penasihat Dirtek yang berusia 51 tahun ini akan memberi masukan dan arahan untuk sepak bola Indonesia, bersama Direktur Teknik yang masih menjadi teka-teki selanjutnya. Karena saat ini PSSI belum meresmikan siapa Dirtek yang pantas untuk timnas Indonesia, dan ini masih menjadi misteri selanjutnya dari PSSI. Hal ini akan difokuskan mengenai metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jenjang karir pemain elit, dan pengembangan sistem teknik secara keseluruhan. Bahkan dalam laman resmi PSSI yang telah dikutip oleh Nusantara.Ballers, Jordi Cruyff nyatakan sudah tidak sabar untuk memulai bersama Indonesia. "Saya tidak sabar untuk berbagi pengalaman saya dan pengetahuan saya untuk memajukan level sepak bola Indonesia," jelas Jordi Cruyff. "Talenta sudah ada. Dengan struktur yang baik dan dukungan yang tepat, kita bisa mencapai mimpi yang hebat di panggung dunia," sambungnya.
Penilaian Cruyff bahwa talenta di Indonesia sudah ada, serta struktur dan dukungannya pun sangat baik. Saat ini, tinggal bagaimana mencapai tujuan di panggung dunia. Adanya Jordi Cruyff juga menjadi respon yang sangat positif dari Patrick Kluivert, yang merupakan sosok kepala pelatih di Timnas Indonesia. Patrick yang merupakan kepala pelatih Timnas Indonesia mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran Jordi dan bisa bekerja sama dengannya. Hadirnya sosok technical advisor dengan kualifikasi seperti Jordi Cruyff di Federasi Sepak Bola Indonesia akan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dengan pesat, jelas Patrick Kluivert. Saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau, untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan mendorong pemain Indonesia ke level yang baru, tutupnya. Patrick dan Jordi sama-sama tidak sabar untuk bekerja sama, membawa Indonesia ke panggung yang lebih tinggi, dan mereka berdua semakin positif loloskan Indonesia ke Piala Dunia. Nikmati proses yang ada, jangan lekas lelah. Suatu saat nanti kita pasti juara. Terbanglah tinggi Garudaku, tunjukkan pada dunia bahwa kita kan bisa meraih mimpi bersama. Kembali didekati PSSI, namun Miliano Jonathans mengaku masih belum bersedia membela Timnas Indonesia. Pemain anyar FC Utrecht, Miliano Jonathans masih belum memutuskan bakal membela Timnas Indonesia, meski sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Jonathans adalah satu pemain yang disebut-sebut menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Dirinya sudah didekati sejak era kepelatihan Sintayong. Pemain berdarah Depok mengaku kembali didekati oleh PSSI. Dirinya masih belum memutuskan soal karir internasionalnya di masa depan. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka mengetuk lagi, ujar Miliano. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan. Saya membiarkan kesempatan itu datang, lanjutnya. Football Premier juga menyebut PSSI sudah melakukan pendekatan ke Jonathans beberapa kali agar bersedia mengenakan jersey Timnas Indonesia. Jonathans memang merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain 20 tahun tersebut merupakan gelandang serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda Timnas Belanda era 2000-an yakni Arjen Robben. Dirinya sendiri bermain untuk FC Utrecht sejak awal 2025. Kala itu, dia direkrut dari Vitesse. Jonathans sudah mendapatkan kepercayaan bermain di tim senior, baik saat bersama Vitesse dan Utrecht. Khusus untuk musim ini, Miliano Jonathans tampil istimewa. Dirinya 19 kali memperkuat tim senior Vitesse di awal musim. Miliano Jonathans berhasil membukukan 11 gol dan 4 assist. Sayangnya, ketajamannya belum menular ke FC Utrecht. Dirinya baru tampil 7 kali bersama FC Utrecht dan belum membukukan gol. Miliano Jonathans yang merupakan pemain jebolan Akademi Vitesse sudah merasakan kompetisi level senior sejak 2021 dan 2022. Pemain kelahiran Arnhem itu melakukan debut di Eredivisie pada 3 musim lalu. PSSI hingga kini masih terus mengupayakan pemain-pemain naturalisasi. Pada akhir pekan lalu, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir menyatakan ada 3 pemain yang akan dinaturalisasi lagi, yakni Dean James, Joe Pelupesi, dan Emil Audero Mudiadi. Terbanglah tinggi Garudaku, tunjukkan pada dunia bahwa kita kan bisa
Sejarah baru tercipta.